يؤتون الناس نعيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله لا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشا سنة محمد وأصلح دنيانا التي فيها معاشي الله يا ربي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل فقال لهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشهد وأنك يا فضيل وتعلم يا ويل الكون والكون يا رسول
Thank you.
سعدنا في الدنيا فوزنا فيه الخير بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سلطنا في الدنيا حضورنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى
صلاة الله ما لهت مواكب على أحمد خير من راكب النجائب هذا الصواب سبيل الأمائب وهذا صدرنا وفاتائب صلاة Thank you.
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا
اللهم صل على محمد. النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Thank you.
Haji Mahfud Siddiq dilahirkan di Desa Ploso Sitro Lamongan pada tanggal 8 Agustus 1966. Putra ketiga dari 7 bersaudara dari pernikahan Bapak Haji Toha Rosid dengan Ibu Siti Mulika. Pada usia 7 tahun, beliau sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Ploso Sitro. Di usia 13 tahun, beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Langitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman dan sehat sehingga kita bisa berkumpul pada acara malam ini yang dimana insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita panjatkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati hadir di antaranya Al-Habib Ali bin Harun Al-Junaid, guru kita Dr. Kiai Haji Muhammad Iqbal Tamami LCMA,
Juga yang saya hormati Ustadz Haji Abdul Karim, Ustadz Haji Sulaiman, dan juga pengurus Majelis Taklim Syifaul Qulub. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya, aku salah nama, dengan tidak mengurangi hormat dan taklim saya kepada para pengurus dan keluarga almarhum guru kita Al-Ustadz Haji Mahfuz Shadiq bin Haji Toha Rashid. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama memperingati 1000 hari wafatnya guru kita almarhum Ustadz Haji Mahfuz Shadiq bin Haji Toha Rashid. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, habaib, para asatidah, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, tidak terasa wafatnya guru kita sudah mencapai 1000 hari. Maut adalah musuh kita yang paling pandai menyembunyikan diri. Dia datang sondar permisi, dia datang tidak bilang-bilang lagi dengan kita. Yang tua pasti mati, yang muda juga mati. Yang sakit pasti mati, yang sehat juga mati. Yang merokok mati, yang tidak merokok juga mati. Kalau mati orang merokok, diapain? Dibakar. Ya, kalau orang merokok mati dibakar. Rokoknya yang dibakar. Nyalain lagi maksudnya. Nyalain lagi ya. Jadi siapapun manusianya, siapapun makhluknya pasti akan mendapatkan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang menjadi harapan kita ketika kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Itu harapan kita, ya, harapan kita. Apalagi sekarang ini musibah di sana sini begitu banyak, ya. Salah satu yang menjadi penangkal turunnya musibah itu adalah adanya majelis taklim, adanya majelis ilmu, ya. Nah, ini majelis taklim, majelis ilmu yang diadakan di Syifaul Qulub ini mudah-mudahan ini menjadi penangkal turunnya musibah, turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, hari Sabtu yang lalu saya diajak oleh Pak Camat, ya, Camat Setiabudi, kemudian anggota DPD Ibu Fahira Idris, diajak lagi sama lurah-lurah sekecamatan ke Cianjur. Ya, sekarang udah lagi jadi Cianjur. Nah, Cianjur udah jadi Cianjur, ditambah lagi adanya banjir yang begitu luar biasa. Ya, kondisi yang saat itu saya saksikan dengan Pak Lurah, ya, Pak Camat Tebet, Pak Dian Erlangga yang dulu menjadi Camat Setiabudi, ya, kemudian ormas-ormas KDM, LMK, Karang Taruna, dari MUI, DMI, LPTQ bergabung saat itu melihat dan menyaksikan bagaimana kondisi mereka orang-orang Cianjur yang saat itu mendapatkan musibah yang begitu luar biasa dahsyatnya. Gempa bumi itu tidak seperti yang mungkin kita alami goncangannya, ya, mungkin hanya biasa saja. Tapi goncangan saat itu seperti ombak. Goncangannya itu seperti ombak. Jadi kalau kita berenang di lautan, ya, kita nggak sampai-sampai udah mau jauh balik lagi. Kenapa? Karena diterjang ombak. Begitupun tanah saat itu kondisinya seperti ombak bergelombang. Ya, ini cerita Bu Kades kemarin, ya, cerita Bu Kades begitu.
Jadi dia lari sekencang-kencangnya untuk menghindari gempa, ternyata nggak bisa. Ya, begitu lari, balik lagi, lari lagi, balik lagi, lari lagi, balik lagi. Dan sudah hampir 300 lebih gempa susulan. Nah, yang lebih mengerikan itu adalah gempa susulan. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jika gempa itu terjadi di Jakarta, bagaimana? Ini yang harus kita pikirin. Ya, makanya majlis-majlis taklim, majlis zikir seperti Syifaul Qulub ini menjadi penangkal turunnya bencana, turunnya musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahi inni la ahimmu ala ahlil ardi azaban." Demi Allah, sesungguhnya aku ingin menghancurkan bumi ini. Aku akan kembalikan bumi ini sebagai bentuk azab buat mereka penduduk bumi ini. Tetapi ketika aku melihat 3 golongan, yang pertama siapa? Ummaru buyuti, orang yang meramaikan rumahku. Ketua Tanfid Suriah MUI, silakan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat 3 golongan, yang pertama ummaru buyuti, orang-orang yang meramaikan rumahku, orang-orang yang mengisi masjid untuk ibadah kepadaku. Yang kedua, wal mutahabbina fillah, orang-orang yang bercinta kasih, berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami mencintai istri karena Allah, istri mencintai suami juga karena Allah, ayah dan ibu cinta kepada anak karena Allah. Dan siapapun saja ketika terjadi hubungan cinta, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang tak henti-hentinya di waktu malam dan pagi hari beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aku melihat 3 golongan tersebut, sarraftu adabi anhum, nggak jadi aku turunkan adab buat mereka. Ya, makanya rajin-rajin datang ke masjid. Ya, ngapain di masjid? Sholat. Ya, ada pengajian-pengajian di Masjid As-Sura, di Masjid Al-Jihad, di masjid yang lainnya, hadir. Kenapa? Karena itu salah satu penangkal turunnya adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi zikir-zikir yang biasa dibaca di Syifaul Qulub ini sungguh sangat luar biasa. Ya, sebenarnya saya nggak pantas nih ceramah, langsung cuma datang ya jadi tamu doang, kenapa jadi ditunjuk ya? Kita kalau saya ngomong kelamaan, ya biar guru saya Habib Ali dengan guru kita Ustaz Iqbal lagi yang lebih panjang menyampaikan tausiahnya. Ya, ini aja sekedar menyambut guru-guru kita. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Sekedar mengingatkan bahwa setiap makhluk Allah pasti akan merasakan kematian. Nah, tinggal kita nih ya, matinya dalam keadaan kondisi bagaimana? Kembali kepada kebiasaan kita masing-masing ya. Pengen mati dalam keadaan husnul khatimah, banyak-banyak datang ke majlis taklim, majlis ilmu, majlis zikir, dan juga banyak-banyak pergi ke masjid untuk ibadah sholat berjamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
Apa yang ada ngintip? Kemarian makanya yang dikira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Sekali lagi saya kasih salam, ibu jawab dengan kompak dan semangat yang semangat. Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepaksa. Saya Bu, saya doain yang ketiga saya beri salam. Kalau semuanya jawab dengan semangat, insya Allah mudah-mudahan rumah tangga kita berkah. Rezeki dari Allah datang betul-betul dari seluruh penjuru arah. Kita doain mudah-mudahan anak kita sholihin dan sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Hei, Bu, angkat tangan. Mau doa. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar amin ya rabbal. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, yang insya Allah kita, keluarga kita, orang tua kita, anak, cucu, mantu, keturunan kita, mudah-mudahan kita seluruhnya dijaga, dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia sampai akhirat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Begitu orang pintar punya kerjaan. Bentar, iklan dulu. Kopi. Habib Ali dulu, Guru Somad. Tuh. Biar terang mati ini kalau habis kena kopi. Insya. Nah, lanjut. Tapi janji jangan pakai ngeliatin yang lagi nyuguhin kopi, jangan. Lihat ini yang lagi bicara ya. Insya. Sebab dalam ilmu psikologi segala sesuatu yang bergerak itu ngerampas perhatian. Betul. Saya nggak mau kalah kece sama yang nyuguhin kopi. Tinggal atur. Iya. Jangan lupa yang lagi bicara bentar ya. Takut lupa. Sekali lagi kita ucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Orang pintar punya kerjaan setiap hari selalu dia basahin lisannya untuk mengucapin alhamdulillah. Gak pernah ketinggalan hari-harinya selalu sanjung Allah, dia puji Allah. Sebab orang yang hebat, orang yang bijak, dia ngerti, dia sadar, dia ngeh bahwa setiap manusia dikasih hidup oleh Allah, pemasok dan supplier kenikmatan satu-satunya hanya Allah. Sekali lagi kita bilang alhamdulillah.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini di weekend Allah kumpulin kita. Apa weekend boy? Hari ini memang gak ada potongannya langsung bahasa Inggris. Apa artinya weekend? Apa artinya weekend? Akhir pekan, besti. La haula wala quwata. Bukan hari libur, bukan malam minggu, weekend, akhir pekan. Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita kenan dan izin untuk kumpul bersama orang-orang saleh di tempat yang insya Allah juga diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan negeri akhirat kita juga negeri yang begitu baik untuk kita. Amin. Amin ya rabbal. Kenapa Allah kumpulkan kita di tempat ini padahal weekend orang di mana-mana kalau masuk weekend malam Sabtu, hari Sabtu, Sabtu, malam Minggu, Minggu pagi, Minggu siang, Minggu petang, sampai Minggu malam, malam Senin. Orang biasanya pada gumul. Tahu kokas? Tahu kokas? Kolong kasur. Dia piknik, dia tamasya. Kenapa ibu parohin waktu ibu di malam Minggu, weekend lagi kumpul di sini? Kita baca Quran, kita baca maulid, kita baca zikir, doa terbaik untuk guru kita bersama Kiai Haji Mahfud Shadiq bin Thahar Rashid. Kenapa kita kumpul di sini? Tanggal tua. Hah? Tanggal tua. Dia nggak dapat pahala lo kalau begitu lo. Kalau bilang tempat gue biar dapat enak ada snacknya. Insyaallah. Iman lo cuma sampai situ. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Jawabannya karena Allah masih kasih kita iman, ada Islam, Allah hidayahi kita dan bahkan Allah kasih hiasan taufik dalam hidup kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga panggilan-panggilan baik terjawab karena modal iman Islam kita ada, sehingga kita manut ngebuntut ngikut aja kalau ada panggilan-panggilan yang baik. Yo, kita 1000 hari memperingati wafatnya Kiai Mahfud Shadiq bin Thahar Rashid. Datang tuh orang beriman, tuh orang Islam, tuh orang yang hatinya terhidayahi, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik khalqul qudrah ala ta'ah. Allah yang berikan karya dan ciptaannya dalam bentuk ketaatan di dalam hati manusia sehingga kerjaannya nurut dalam perintah Allah. Alhamdulillah. Kita mudah-mudahan kita doa semua kita yang ada di sini insya Allah Allah berkahi hidup kita. Mudah-mudahan gak kita keluar dari tempat ini, kita bubar dari majelis ini melainkan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dihapusin oleh Allah. Maksiat kita untuk di masa mendatang insya Allah Allah tutup portalnya rapat-rapat. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada Tuhan Paduka yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad, Rasul yang paling sayang kepada umatnya, Nabi yang teramat sangat peduli kepada pengikutnya. Gak ada pemimpin yang lebih ngetren beken dibanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita angkat doa lagi, ayo angkat doa, tangan kita tengadahkan, hati kita khusyukkan. Kita berdoa kepada Allah melalui majlis yang mulia ini dengan wasilah kebaikan hidupnya bersama orang-orang saleh, bersama guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita umat pilihan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang terus menerus konsisten dan istiqamah menjalankan segenap titah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim saya kepada seluruh para hadirin dan hadirat, wabil khusus dan istimewa kepada seluruh jajaran keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mahfud Shadiq bin Thahar Rashid. Kita doakan mudah-mudahan rumah tangga beliau, keluarga besar beliau dijaga oleh Allah, dirawat, dipayungi, dilindungi oleh Allah dunia sampai akhirat. Keturunan-keturunannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sampai dunia sampai akhirat insyaallah enggak ada kurangnya. Dan kita doakan mudah-mudahan pelanjut beliau insyaallah akan istiqomah
mengikut daripada orang tua dan dato-dato beliau, insya. Dan juga di tengah-tengah kita hadir penuh kehangatan, keharmonisan, karena beliau-beliau para guru-guru kita datang turun barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir di antaranya adalah guru saya Al-Habib Ali bin Harun Al-Junaid. Seringkali ketemu beliau, tapi gak pernah saya ngerasa lebih ganteng dari beliau. Pengen sekali-sekali kalau ketemu beliau tuh saya bawa penggaris, mana sih lebih mancung antara aneh beliau gitu. Cuman emang romanya saya gak berani. Kenapa? Gila, beliau kan cuma tidak awal, ya awal. Gak ada apa-apanya Masjid dan keturunan zuriat baginda Rasulullah SAW. Doain bu, mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah. Dakwah beliau insya Allah akan menghasilkan nilai nikmat di alam barzah beliau. Tempat beliau Allah akan kasih gift, kado terbesarnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Al-Habib Ali bin Idrus Al-Masyhur belum datang itu. Ya, kita doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan, kembali lagi ke rumah bertemu dengan istri dan anak-anak. Mudah-mudahan keluarga beliau Allah berikan lestari dan langgeng, harmonis dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Yang kedua, guru saya yang gak kalah kece dari saya, Dr. Andes Kiai Haji Abdus Somad Naseh. Abdus Somad Naseh. Kita doain mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Doain mudah-mudahan istrinya tambah. Tambah cinta ame beliau, tambah taat kepada beliau, insya Allah tambah enak masakannya untuk beliau. Orang itu juga bukan tambah bilangannya, insya. Juga Ustaz Haji Abdul Khairi, Ustaz Sulaiman, Habib Abdul Rahman Harun Al-Junaid yang barangkali juga akan menyusul sebentar ya. Dan para ashabi Ustaz Alwi juga, yang mohon maaf saya nggak sebutkan namanya, Ketua Majelis Syifaul Qulub yang tadi sudah memberikan sambutannya. Ternyata bukan cuma pintar masak pecel lele, tapi pintar sambutan juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan usia dan niaga yang dia sedang ikhtiarkan Allah berikan barokah. Allah berikan untung dunia, untung juga di akhirat. Amin ya rabbal. Sampai jam berapa saya harus bicara? Durasinya. Ada MC? Bang MC? Hei, jam berapa saya harus bicara? Kelari jam berapa? Jangan subuh. Ada Maroko makro sekitar subuh. Ya Allah, dari awal saya mau ngejagoin Maroko nih. Maroko ada 2-0 sama Prancis. La haula wala quwwata. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, juga saya doain untuk para jamaah ibu-ibu khususnya di masjid. Saya doain mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Yang lagi pada sakit-sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang lagi batuk-batuk Allah hilangin batuknya. Yang pilek Allah hilangin juga pileknya. Yang lagi sakit kakinya ngelangkah nindak mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang lagi sakit mata mudah-mudahan Allah angkat matanya. Kurang umat Islam cuma satu, suka nggak fokus, bahkan dalam perkara doa aja nggak fokus. Makanya demen banget umat-umat di luar Islam itu bikin kecoh umat Islam. Sebab umat Islamnya yang gampang kekecoh, gampang kegocek, nggak fokus. Kalau memang Allah kasih kita penyakit mata, kita doa kepada Allah mudah-mudahan Allah angkat penyakit mata. Amin ya rabbal. Jadi kocok bilang, emang yang mandu doa aja yang keder. La haula wala quwwata. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada alasan melainkan kalau kita hadir di peringatan 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari. Kalau ada tetangga kita yang meninggal dunia, orang terdekat kita meninggal dunia, bahkan guru kita, mursyid kita meninggal dunia, ambil ikhtibar, ambil ibrah, petik yang namanya pengajaran.
Kalau hari ini kita peringati 1000 hari guru kita, Kiai Mahfud, berarti nanti akan ada waktunya orang yang memperingati kita yang meninggal. Betul. Kemarin saya habis nandu ngangkat burung batang di atas pundak saya, orang terdekat saya juga angkat. Setiap langkah kanan saya ingat dosa, kiri nih kapan giliran gue. Kanan ingat dosa, kiri nih kapan giliran gue. Emang baiknya begitu. Karena nasihat itu ada yang langsung mampu berbicara, menyampaikan pesan, ada juga yang diem tapi tolong, kalau orang Betawi bilang ngancam, orang Betawi bilang siapa dia? Orang mati, udah kegeletak, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu pelajaran buat kita. Ini lagi nasihatin gue, loh, 1 jam yang akan datang, kalau lewat nggak apa-apa, besok lewat, pekan yang akan datang juga meleset. Bulan depan nggak kena juga sama Israel, tahun depan. La haula wala quwwata. Kalau saya nggak bicarain kebaikan beliau deh, masya Allah. Yang namanya orang kalau dibuka majlis dan majlisnya masih ada, nggak mungkin hari ini nggak hujan rahmat di alam barzahnya, nggak mungkin. Amin. Orang baik itu meskipun udah meninggal dunia, pasti nilai kebaikannya masih dirasain oleh masih hidup. Kayak kita di sekarang nih, yang buat pemerakan saat ini majlis ya, beliau, benar, nganggu semuanya, setuju, sepakat. Sampai kini hari kita duduk di dalam majlis yang dulu pernah dirintis oleh beliau. Main logika nih kita berpikir, orang baik dia udah meninggal dunia aja, stop dia ibadah, tapi dan akhiratnya masih ngalir. Kenapa? Karena kita masih kumpul di dalam majlis yang mulia ini. La haula wala quwwata. Yakin pokoknya doa-doa terbaik kita pasti dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih hari nih malam insya Allah beliau lagi berenang di sungai kenikmatan di alam barzah. Permasalahannya adalah kita yang masih hidup, PR kita terlalu banyak. Jamaah, alhamdulillah. Kapan kira-kira mati, Bu? Kapan kira-kira mati? Mudah-mudahan besok. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, yang terpenting insya Allah kita mati keadaannya husnul khotimah, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal waktu nggak masalah. Demi Allah, saya kapan aja mati siap saya. Mau jamaah duluan saya belakangan atau saya belakangan jamaah duluan, saya nggak masalah. Kapan waktunya Israel? Beliau tadi bilang tuh, ya, guru. Beliau bilang, yang terpenting itu adalah ketika kita tahu bahwa kita ini lagi hidup, persiapin. Mudah-mudahan matinya kita dalam keadaan sujud. Kalau kapan waktunya ya terserah. Israel kalau datang tuh nggak pakai pamitan, nggak pakai negosiasi. Dia tadi bilang begitu. Waktunya datang dah datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ajal kalau udah datang tuh nggak pakai tegur sapa lagi. Misi nggak pakai begitu lagi. Siap apa enggak? Waktunya datang tepat tuh yang namanya ajal. Gak bisa dimundurin, gak bisa dimajuin. Kalau udah waktunya Israel datang, mendadak sontak langsung menyergap kita. Gak pakai nanya, udah banyak pahalanya, siap ketemu dengan Allah? Gak. La haula wala quwwata. Makanya setiap kita yang hadir di dalam majelis ini memperingati 1000 hari wafatnya guru kita bersama. Contoh yang ada di hadapan kita, gimana model beliau hidup tempo lalu pada saat membimbing kita, ngarahin kita, ngajarin kita biar jadi orang baik. Contoh mursyid-mursyid kita, tiru guru-guru kita. Jangan seolah-olah kalau kita punya guru, iya masih hidup, iya pas begitu meninggal, ya udah dulu pernah ngajarin gue, ilmunya nggak pernah kita amalin. La haula wala quwwata. Jadi orang cerdas, jadi orang bijak. Nabi yang bilang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Mukhtasar Hadis An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah,
dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi, juga di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir di Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nabi bilang, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, kata Nabi itu, siapa dia? Bukan orang yang kelar S1 lanjut S2. S2 selesai, belum puas dia, jenjang pendidikan selanjutnya kejar lagi jadi S. Selesai, masih ada prof, dia kejar lagi prof. Apa itu orang pintar menurut Nabi dan versi kacamata Rasul? Enggak. Orang yang bijak, kata Nabi, adalah orang yang selalu mengevaluasi diri mereka masing-masing, dan mereka orang-orang yang selalu berbuat perbuatannya dia persiapin untuk hari akhir, untuk sakratul maut. Apa lagi yang ibu-ibu nih? Yang pojok soalnya udah ngantuk-ngantuk. Udah ngantuk-ngantuk. Dia udah selonjoran. Terus kayak priim matanya kelihatan dari sini, dari panggung. Pengen muat pakai ngumpet-ngumpetin. Cuman saya nggak langsung tekan suara. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Apalagi kita yang jadi orang tua. Kita doa mudah-mudahan kita belum dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita perkokoh iman anak-anak kita. Awas, akhir zaman nih. Nabi kita diutus sebagai akhir zaman. Nabi akhir zaman, umatnya otomatis berarti umat akhir zaman. Ringkes masa Nabi, dilantik oleh Allah sebagai utusan Allah di usia 40 tahun. Jadi seorang Nabi nyebarluasin akidah al-Islam untuk menganut ajaran agamanya Allah, nyembahnya dengan Tuhan yang gak berbilang. Qul huwallah, Allah yang satu. Masa kenabian cuma 23 tahun, periode Makkah 13 tahun, fase di Madinah cuma 10 tahun, mangkat Nabi usia 63 tahun. Nabinya akhir zaman, berarti umatnya juga umat akhir zaman. Berarti sedikit lagi cerita dunia dan manusia ini akan ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam tanda-tanda hari kiamat itu satu persatu udah checklist, Pak. Pak, jamaah, gak enak manggil lo, Bu, jamaah. Alhamdulillah. Beliau tadi sampaikan sebagai laporan di beliau, Cianjur sekarang diganti nama jadi Cianjur. Masya Allah. Atau persatu nih Allah Subhanahu wa taala seolah-olah lagi absen musibah. Dirasa nggak dirasa, sadar atau enggak? Coba. Setiap ujung tahun tuh begitu. Ikut tuh. Setiap ujung tahun pokoknya dia masuk November. Kemarin Cianjur 21 November tuh. Dia hari Senin. Rasanya nggak goyang nih? Rasanya nggak goyang nih? Bukan yang nggak berasa, kan saru sama yang vertigo tuh. Orang tua saya dia begitu, di atas, saya di bawah sama istri sama anak-anak juga. Ayo cepetan, kita evakuasi keluar. Kenapa? Goyang, gempa bumi gitu. Ya Allah, kirain vertigo tadi tuh, kirain vertigo. La haula wala quwwata. Gak lama Cianjur akhirnya nyusul. Siapa lagi? Ada Sukabumi, ada Garut, Jember ngikut-ngikut, Semeru juga batuk-batuk ngeluarin erupsinya. Terakhir Karangasem, Bali. Belum sampai sini aja berhenti, masih ada bilangan tanggal berapa nih? Ini sekarang berapa nih? Sekarang tanggal berapa nih? Berapa? 17, besok masih ada 18, 19, 20. Final lagi kan? Bukan dari sebuah parut. Masih ada 19, 20, 21, 22, 23, 24 malam misah.
Kali ada orang beriman yang bilang begini, ya selamat Natal ya Ceng ya, Merry Christmas ya prek. La haula wala quwata illa billah. Ademin, saat ini Allah sedang murka. Tadi guru kita ngomong, wallahi inni la ahimmu azaban bi ahli al-ardi fa idza nadartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil asar saraftu adabi anhum. Sekarang nih Pak Bu, kita kolokan Allah, manjain diri kita kepada Allah, hanya satu-satunya Tuhan. Tahu lagi datang banyak musibah, jangan coba-coba bikin ulah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh nggak boleh ngucapin yang namanya selamat hari Natal, Merry Christmas, seolah-olah tuh kita ngebenarin apa yang menjadi akidah dan tauhid mereka. Iya benernya Nabi Allah Isa emang oknum anak Tuhan. Pret. Ini lagi hancur nih, galau, gempa di mana-mana. Allah bilang aku murka karena banyak kemaksiatan, tindakan syirik, bahkan yang melakukan adalah konon yang bersyahadatain, punya syahadat kepadaku dan kepada kekasihku baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu malam Natalnya sampai hari Natalnya ikut-ikutan juga dalam ritual dan ibadah akidah mereka. Geram Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah bilang, gue yakin gue bakalan kasih bencana yang lebih hebat lagi kepada penduduk bumi. Tapi kata Allah, begitu aku melihat banyak rumah-rumahku yang dimakmurkan oleh orang-orang Islam yang masih istiqomah, masih banyak orang-orang yang merajut silaturahim, persatuan, kesatuan, tinggal tikam punggung temennya, nggak membimbing dalam lipatan teman kantornya, satu dengan yang lainnya tegur sapa, memberikan senyum. Wal mustaghfirina bil asr, waktu sahur dimanfaatin untuk dia beristirahat. Saraftu adzabin anhum. 3 kelompok ini menjadi pelipur lara hatinya Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi kata Allah, nanti aja deh gue kasih. Masih ada 3 golongan. Nah kalau enggak demikian malah justru kita berulah. Awas, hati-hati. Sampai guru kita, saya memang orangnya responsif. Jadi apa yang disampaikan beberapa sambutan dari bahkan tausiah kita. Kalian kami berwarna Junir. Kali lagi dan berdoa. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Oke. Atau gimana? Dan saya duduk selesai di sini aja. Ya. Tahu diri. Alhamdulillah. Sampai mana tadi Bu? Sampai mana? Jangan diliwat jangan tadi. Kata Allah itu yang menjadi pelipur hatiku. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Masih ada orang yang berkasih sayang karena aku, dilandasi cinta dan kasihnya karena Allah. Tadi nyanyi aja tuh. Cintai aku karena sayangi aku. Sering karaoke kita ulang. Alhamdulillah. Dan orang-orang yang punya banyak dosa diakuin di hadapan aku, kata Allah, di waktu yang sangat mulia. Beberapa menit atau selang beberapa jam sebelum datang waktu subuh, itu namanya waktu sahur, dia istighfar. Indikasi orang beriman. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu yang mulia dan indah itu, orang beriman pasti memanfaatkannya untuk mengucapkan kalimat istighfar. Nah sekarang ini coba deh kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan bahwa Isa itu adalah nabinya Allah. Nggak ada istilah oknum anak Tuhan, nggak ada tuh. Bu, kalau ibu jabat tangan saudara ibu, tetangga ibu, atau keluarga ibu yang masih malam, terus ngucapin jam selamat Natal, Merry Christmas. Ya, itu sama halnya dengan betul apa yang menjadi akidahmu. Saya kuatkan, saya tegaskan, saya tekankan. Tuh, begitu. Justifikasi kalau kata anak kampus bilang, paham justifikasi? Temennya terasi. Itu
itu sebagai pembenaran bagi mereka, dan Allah murka dengan tindakan yang demikian. Kan Allah bilang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allah tuh sang pencipta kita nggak punya sifat yang namanya beranak atau dia keluar dari peranakan seseorang atau makhluknya yang lain. Bayangin kalau Allah keluar dari rahim perempuan yang lain, siapa bidannya? Udah cetak belum itu aktenya. Tuh bahayanya tuh. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Makanya orang cerdas itu selalu dia mempersiapkan untuk hari akhiratnya. Berapa banyak nilai kebaikan hari ini yang gue lakuin, berapa juga nilai kemaksiatan yang telah kupertontonkan dengan bangganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, hati-hati bu, jamaah. Saya doa, lagi-lagi saya doa, mudah-mudahan ibu belum meninggal dunia, belum wafat, belum mangkat sebelum ibu bisa perkokoh nilai keimanan anak-anak ibu. Insya bahaya anak-anak kita. Saya udah menjadi orang tua, saya punya istri, saya punya 2 anak perempuan. Saban malam, demi Allah, antara bingung dengan sedih, nangis, khawatir, campur cemas. Ya Allah, kalau Engkau telah berikan aku karunia amanah berupa anak perempuan, lagi anak perempuanku, anak perempuan, saya tidak hanya mengatakan, aku lebih berani untuk mengemban amanah dari Allah, mengumpulkan dan mengarahkan 1000 anak laki-laki ketimbang 1 anak perempuan. Pulang-pulang buat kami. Saya nggak bisa tidur, saban malam saya nggak bisa tidur. Kalau nggak belum subuh, habis itu sholat syuruk, baru saya bobok ganteng. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Saya selalu berpikir sambil saya sandarin harapan dan cita-cita tertinggi saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini anak bakalan gede. Kalau dia gede, ya Allah, dia punya kegiatan masing-masing, saya punya kegiatan masing-masing, anak-anak saya punya kegiatan masing-masing. 1 kali 24 jam saya nggak bisa mengkontrol secara penuh, ya Allah, kegiatan anak saya, perempuan pula. Dia dengan teman kampusnya barangkali di lain daerah, misalkan saya ada di sini, anak saya ada di mana. Ya Allah, hanya Engkau yang memberikan payungan dan perlindungan, arahan dan bimbingan terbaik untuk anak-anak saya. Bu. Kadang anak kita yang sulung akil balik, dia belum mau sholat. Dan kita jadi orang tua ini kadang-kadang suka bilang, nggak apa-apa deh, maklum capek dia pulang kerja, nggak langsung mandi, dia main HP, akhirnya terlelap, dia tidur, maghrib lewat, isyaknya juga lewat. Was, hati-hati bu. Anak kita boleh jadi pahlawan yang akan menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi boleh jadi anak-anak kita itu yang nanti bakalan menjadi pendorong untuk kita masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Kayaknya hebat nih. Ambil contoh Nabiullah Yaqub. Nabi siapa? Yaqub. Israel yang sesungguhnya, Nabiullah Yaqub, kekasih Allah. Bani Israel artinya adalah keturunan Yaqub. Ketika beliau di ujung usianya, di saat sakit yang sudah menempa dirinya, akhirnya Nabiullah Yaqub manggil anaknya yang 12, termasuk Nabiullah Yusuf dan Bunyamin, saudara satu ibu. Dipanggil 12 anaknya. Apa yang ditanya oleh Nabiullah Yaqub di hadapan 12 anaknya? Nabiullah Yaqub nanya, anak-anak, maka tak budu nabi bakti. Kalau nanti papa, ayah meninggal dunia, Tuhan yang mana yang kau akan sembah? Ini orang tua cakep. Pengen menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti otomatis meninggalkan amanahnya di dunia. Istri, anak, harta, benda, jabatan, kedudukan. Lempengan yang ini nanyai kepada anak, apa yang kau akan sembah sepeninggalku nanti? Kalau ayah sudah nggak bisa berbuat apa-apa, terbujur kamu sudah jadi mayit jenazah. Tuhan yang mana yang kalian akan sembah? Tuhan yang mana yang kalian akan sanjung terus menerus di setiap relung kehidupanmu?
12 anaknya alhamdulillah menjawab serempak kompak tanpa komando. Kalau mereka mengatakan anak-anaknya Yakub, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayahanda lautan bakti, jika ayahanda bertanya hal yang demikian, kami akan menjawab demi Allah. Meskipun ayahanda sudah meninggal dunia, tapi pendidikan ayahanda masih terus akan tetap kuat dan kokoh dalam sanubari kami. Kami akan menyembah Tuhan, Tuhanmu, Tuhan Ibrahim dan Tuhanmu Ismail, Ishak, ilahan wahidah. Tuhan yang satu, Tuhan yang gak berbilang, Tuhan yang gak punya tandingan. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami akan tetap berpegang teguh dengan dinul Islam, ajaran agama tauhid, mengesahkan Allah. Oh, pernah nggak ngumpulin anak kita untuk nanya begini? Pernah nggak? Nggak pernah, nggak pernah. Nyanyi mulu, nyanyi mulu. Karaoke mulu tiap hari, pagi siang sudah putar-putar. Hanya dia. La haula wala quwata. Panggil anak-anak ibu zaman sekarang ini wajib ngomel, wajib cerewet demi Allah. Ya, entar anak kita bilang, mama pagi-pagi udah nyap-nyap aja mulutnya. Swiper kampung udah kedengeran, malu sama tetangga. Enggak apa-apa. Gini hari lo malu, tapi nanti lo kalau misalkan gak dapetin gue lagi di samping lo, artinya gue udah mati, lo bakalan rindu sama ocehan lo. Betul? Betul? Arahin anak-anak kita. Iya, ada seorang istri punya anak, meskipun suaminya nabi aja masuk ke dalam neraka. Istri lo distempel sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qila dukhulan nar ma'ad-dakhilin. Surah Tahrim untuk mengatakan demikian. Kenapa? Gak hebat. Tangannya itu sentuhannya gak lihai begitu. Istrinya Lut beda dengan istrinya Ibrahim, Siti Hajar. Belasan tahun ninggalin Siti Hajar. Ismail bayi mumil yang baru keluar, orok merah, belum sempat ditimbang sama abahnya, sama Nabi Ibrahim. Langsung Ibrahim keluar daripada kota Makkah, jalanin tugas selanjutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Ibrahim, doamu yang sekian belas tahun, puluhan tahun, aku telah kabulkan. Doa Ibrahim kan, Rabbi habli minas, ya Allah minta anak, ya Allah minta keturunan yang baik, ya Allah. Tunggu pakai doa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ijabah. Umur 86 jalan di Ibrahim udah setengah ruku, bongkok. Baru dikasih anak Ismail, baru nongol. Begini kalau punya mantu, kami anak kita dikit-dikit berantem mulu cuma gara-gara baru 4 tahun nikah, belum ada anak. Lalu yang mandul, yang satu nunjuk hidungnya, yang satu bilang sperma lo yang bakal kualitas. Jangan ada ungkapan begini. Allah belum percaya, Allah belum kasih yang namanya itu anak. Memang belum waktunya datang. Ibrahim di usia yang cukup tua itu baru datang Ismail. Ibrahim berangkat. Ya Allah, anakku baru lahir, istrinya baru selesai melakukan proses persalinannya. Masih lemah dia, masih lemes dia. Betul Bu? Kalau habis lahirin lemes gak? Oh, lemes banget. Udah bilang santai banget. Lemes Bu, demi Allah lemes. Saya lihat itu istri saya dua-dua melahirkan anak saya itu, Masya Allah, dan sakitnya alam kepala. Dimulai dari pembukaan 5. Habis saya lagi gondrong-gondrong, nih rambut diunyeng, pokoknya lebih dari bilangan Allah 7 kali. Nah, orang di mana-mana dipanggil saya Ustaz. Akhirnya saya keluar nasihat, ayo dong, selawat. Lagi begini masih bilang selawat juga. Dia sekarang saya kobes Bu. Mandi pulang dari rumah sakit Fakhirah di Sawalunto. Saya mandi, akhirnya begitu mandi baru kerasa perih semuanya. Sakitnya alam kepala. Belum selesai rasa sakitnya masih ada, ditinggal oleh Ibrahim.
Begitu balik lagi tuh Ismail udah gede. Begitu udah gede akhirnya Ibrahim kan langsung nanya, gimana pendapatmu tadi malam? Habis itu di situ ada firman Allah pendapat. Perintah Allah nyembelih engkau nah. Tapi jawaban Ismail ketika itu, kalau ya berarti fa'al lakuin aja sejauh itu adalah firman Allah, jangan bimbang, jangan ragu. Kalau memang nggak ada kontaminasi dari tipuan muslihat syaitan, lakuin mbak, nggak apa-apa. Bu, tegar nih Ismail. Padahal Ibrahim bilang begitu, perintahnya adalah nyembelih engkau nak. Coba bayangin kalau kita kumpulin anak kita, kita dapat perintah dari Allah untuk motong leher atu-atu, gimana kira-kira kita? Langsung ke kasih itu ngadu Komnas HAM katanya. La haula wala quwwata. Tapi jawaban Ismail adalah ya abati fa'al ma tu'mar. Kerjain pokoknya. Biar kata saya akan merasakan sakit, nyawa saya yang menjadi korban. Kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, kerjain. Bayang. Ini anak gak pernah dididik oleh Ibrahim. Berarti siapa yang menjadikan, membentuk, mempolakan Ismail itu punya keimanan, punya kepercayaan kepada Allah, bahkan perintah dari Tuhannya melalui abahnya langsung dengan tangan abahnya untuk merelakan. Dia punya tali lehernya harus putus. Siapa yang membentuk dan memberikan madrasah kepada Ismail? Kalau bukan jawabannya Siti Hajar. La haula wala quwwata. Apa anak kecil emang dunia bermain, saya doain udah menjadi ulama. Amin ya Rabbal. Makanya ayo deh, ini kita udah di akhir zaman. Udah kita jam 10 lah, Maroko. Insya. Ini di akhir zaman pokoknya nggak ada yang namanya cerita bapak, ibu nggak gotong royong bersinergi untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehin soleha. Sebab kita nggak mengerti dari anak-anak kita kah atau dari anak-anak saudara kita yang nantinya akan memegang tampuk kepemimpinan negeri ini. Capek kalau ngurusin model pemerintah sekarang. Betul Pak? Betul Pak? La ilaha illallah, berdasi dia. Dia pakai jas, duduk di dewan. Konsep teoritis. Dia tahu pasal 33 ayat 3. Bumi, air, semua yang ada dalam kandungan negeri Indonesia dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia yang sebesar sandiwara lo, drama lo, belum kelar gitu soal COVID-19, belum nanjak lagi ekonomi kita, semuanya masih pada naik, ditambahin lagi PLN naik, gas juga naik. Nah kalau kita pengen ngomong kayak begini tapi sampingnya hina lembaga negara loh, ditangkap loh. Emang kalau udah kayak begini namanya nih, kita masuk di fase mulkan jabariyah. Satu fase yang dikatakan oleh Rasul sebelum penghabisan. Mereka umatku nanti akan dipimpin oleh mulkan jabariyah, pemimpin-pemimpin yang diktator. Pemimpin-pemimpin yang otoriter, zalim, lalim, gak kenal yang namanya kasih kepada rakyat. Pokoknya setiap kebijakannya tekan rakyat, oligarki, manjain pokoknya. Sebab memang dialah pemodalnya. Wah ilaha illallah. Serem dia udah jam 10 udah. Bu, sinergi bapak. Pokoknya kita lahirkan anak-anak kita yang berkualitas solehin solehah. Banyak orang pintar di Senayan, tapi mohon maaf tindakannya kurang benar. Pinternya profesor gak kurang, gak sedikit di Indonesia, banyak alhamdulillah. Tapi yang benar roman ini krisis kita, minim kita. Cetak anak-anak kita menjadi orang benar, insya Allah pinternya likur. Amin, amin ya Rabbal. Dan jadiin hati anak-anak kita, biasain dia hidup remaja sampai dewasa, sampai dia tua, tanamin rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insya Allah kita tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan iman yang kokoh dan kuat, ibadahnya dijaga, sholatnya nggak pernah ketinggalan. Kapan waktunya ajal menjemput Israel bertandang kali pertama dan terakhir kalinya, insya Allah kita siap. Mudah-mudahan bagi kita husnul khatimah. Adik Adam kalau murid ngomong bicara di depan guru nggak boleh lama-lama. Itu yang saya pegang. Ada Habib Ali, ada Abdul Rahman, ada Kiai Hadiatul untuk sholat nasih, guru-guru saya semuanya ada di sini.
guru-guru saya. Jadi saya nggak boleh lama, harus cepat. Bu, Nabi Muhammad Iqbal Hakim Tamam dari Kampung Melayu. Kalau ada ucap dan sikap kurang berkenan di hati, ibu bukain, maafin, ucap dan sikap saya. Mau dimaafin, Pak dimaafin. Alhamdulillah, guru-guru terima kasih sudah mendengarkan latihan Muhammad Iqbal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali kepengen pimpin suratul Fatihah untuk almarhum Kiai Haji Mahfuz Shodiq yang hari ini malam ini kita peringati 1000 hari dari wafatnya beliau. Kita doain, mudah-mudahan setiap waktu kubur dan alam barzah urusan kita, guru kita senantiasa dihiasi oleh Allah dengan kenikmatan alam kubur. Dan saya titip pesan kepada seluruh para jamaah yang pernah merasa mengambil ilmu dari beliau, arahan dan didikan dari beliau, tolong pesan-pesan beliau sewaktu hasil hidup terus jalani, dan itu menjadi kenikmatan buat beliau. Itu yang menjadi jariah untuk beliau. Itulah sejatinya guru, itulah sejatinya murid. Jangan hanya sekedar kita cinta pajang foto guru, tapi dulu ilmu-ilmunya yang pernah kita ambil dan dikerjain, jangan itu jelas namanya jadi murid. Ibu baca Fatihah, mudah-mudahan Allah jadikan kita murid yang taat dan amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibus salim. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.